Halo konco kunyah, baik lagi bersama Mbok Kunyah. Kunyah terus. Oke, hari ini setelah kita 3 minggu ya, kita 3 minggu melakukan review makanan-makanan khas Surabaya. Di minggu ini kita balik lagi ke research atau intinya aku bacakan informasi-informasi menarik. Apa ya hari ini? Tema hari ini adalah keju. Haha, siapa pencinta keju di sini? Angkat tangan dong. Yes, aku juga. Aku adalah pecinta keju pakai banget. Keju itu creamy, asin, yummy banget gitu ya. Tapi jujur, aku nggak terlalu explore banyak keju karena jujur di Indonesia keju, aku pikir di Indonesia keju adanya cuma cheddar. Lalu kemudian mulai ada mozzarella, betul ya? So ada parmesan, cuman gitu-gitu doang. Tapi sebenarnya ketika aku research, ketika aku cari-cari informasi, ternyata keju itu jenisnya ada 100 lebih teman-teman. Wah gila. Akhirnya aku nyoba nih, maksudnya gini, kalau aku cuman baca informasinya aja, nggak asik gitu ya. Karena toh akhirnya keju itu, intinya keju itu kan sebenarnya curd itu apa ya? Curd itu semacam gumpalan atau pres-presan yang dihasilkan dari susu bisa susu sapi, bisa susu kerbau, bisa susu onta, bisa susu kambing atau domba, susu-susu yang lain ya, bahkan ada yang susu apa kemarin aku baca. Nah, ya sebenarnya begitu aja dengan terus kemudian diumurkan artinya disimpan di dalam sebuah kontainer gitu, beragam gitu ya. Nah, yang menarik dari sebuah keju tentu aja adalah tekstur dan rasanya. Jadi kalau aku cuman bacain 100 keju kayaknya bosen banget ya. Akhirnya aku nyoba untuk cari ini keju-keju apa yang ada di Indonesia. Aku coba cari di salah satu swalayan import dan akhirnya aku ketemu nih. Ternyata nih di swalayan itu keju itu jenisnya banyak banget. Aku sampai bingung karena jenisnya banyak banget. Akhirnya aku pilih 10 yang paling umum. Jadi bisa aja kejunya itu tergantung dari si produsennya gitu. Jadi ya gitu deh. Nah, kali ini aku akan coba 10, tidak termasuk cheddar karena cheddar ya kita udah sering makan ya. Jadi jenis-jenis keju, sambil tentu aja aku baca informasinya karena banyak banget. Sambil aku icipin nih. Oke? Kita mulai ya. Yang pertama adalah Gerard Blue Dough. Susah banget. Blue Dough, I don't know. Inilah pokoknya ya. Gerard Blue Dough. Oke. Ini artinya adalah blue cheese sebenarnya. Blue cheese, sambil buka ya. Blue cheese ini aku sempat makan sih kalau nggak salah di restoran cepat saji. Oke. Sambil baca ya. Blue Dough ini atau blue cheese ini macam-macam asalnya. Nah, yang blue dough ini berasal dari Prancis. Bahkan Gerard ini adalah salah satu produsennya. Blue dough sendiri itu tidak ada di jenis-jenis cheese-nya, tapi blue dough ini adalah jenis cheese yang dimiliki oleh si Gerard ini. Harusnya blue cheese itu kenapa disebut cheese? Karena dia ada vein atau vena biru-biru gitu menyebar di seluruh permukaannya. Can you see it? Blue is pricked with long needles that allow Penicillium glaucum to form in the cheese. Oke, jadi biru-birunya itu kayaknya adalah Penicillium glaucum yang terbentuk karena dia diprick atau ditusuk-tusuk dengan jarum yang panjang. Dia bisa dari keju, bisa macam-macam, tapi mostly dari susu sapi mentah. Nah, terus dia diumurkan selama 2 minggu agar kemudian terbentuk
moist dan juga crumble gitu ya. Kita akan coba rasanya bagaimana. Aku rasa ini masih muda. Biru-birunya nggak kelihatan deh ya. Kelihatan nggak sih? Nih. Rasanya, teksturnya tidak crumbly, jadi aku rasa ini umurnya masih muda. Nggak asin, tapi ada rasa semacam pahitnya gitu. Ada rasa semacam pahitnya gitu. Nggak crumbly. Oke. Nggak seasin cheddar. Nggak seasin cheddar. Nggak seasin cheddar. Tapi ada rasa pahitnya. Apa ya? Rasa kayak susunya tuh kayak lebih mateng gitu. Kalau boleh dibilang. Oke, itu tadi adalah blue cheese. Atau tepatnya Gerard Judo. Next ya. Yang kedua adalah brie. Brie ini juga berasal dari Prancis, tepatnya di wilayah Saint-Edmond. Yang susah banget. Saint-Edmond. Saint-Edmond. Terbuat juga dari susu sapi mentah. Jadi mirip-mirip sama sih. Bahan dasarnya sama, susu sapi mentah. Yang diumurkan hingga 2 tahun. Nah, ini bedanya. Kalau si Bluedo itu blue cheese tadi cuma 2 minggu, ini 2 tahun. Aku yakin rasanya pasti lebih keras. Warnanya lebih gelap dan bertekstur crumbly. Taste-nya tajam. Biasanya dicelupkan dalam kopi. Celupkan dalam kopi. Oke, kita coba ya. Kita buka ini. Yang ini mereknya adalah Emborg. Mereknya adalah Emborg, bukan Gerard. Emborg. Kayak aku baru tahu ngemas cheese tuh memang susah banget ya. Nggak biasa. Mesti di aluminium begini. Oke, sebentar. Tidak sebau yang aku bayangin. Ini potongannya. Secara taste memang jauh lebih keras daripada
si blue cheese tadi, si blue cheese tadi, tetap aja nggak asin, lebih nyusu gitu, lebih kerasa susunya banget, lebih milky gitu, dengan lebih asin dikit. Nggak pahit. Kayak tadi blue cheese tadi ada pahit-pahitnya, ini nggak ada. Kalau aku makan cheddar tuh bisa banyak banget. Ini kayaknya aku makan dikit aja udah enak deh. Teksturnya lebih crumbly daripada yang blue cheese tadi. Gue masih bisa ini. Sebut ini adalah tipe semi hard cheese. Jadi rasa gurihnya, rasa asinnya tuh purely dari susu, teman-teman. Gitu. Menarik ya. Next kita akan coba Camembert. Dari merek yang sama, Emborg. Nah, Camembert ini berasal dari Normandy. Terbuat dari susu sapi mentah, diaduk hingga menjadi malt dengan tangan, lalu dilumuri dengan garam atau digarami, dan kemudian diumurkan 30-35 hari, sebulanan. Oke. Jadi resep dari Camembert ini merupakan hadiah dari seorang pendeta kepada Mary Harrell. Mary Harrell ini adalah seorang petani wanita yang dia menyelamatkan dan melindungi pendeta ini ketika dia dalam masa pengejaran. Nah, secara tradisional biasanya Camembert ini dikemas dalam kotak kayu biar menjaga teksturnya. Teksturnya itu disebut gooey dan creamy gitu. Kita lihat ya apakah ini termasuk di kotak kayu. Kayaknya sih enggak. Sama kotaknya. Baunya mirip sama brie. Teman-teman. Atau karena mereka satu ini ya, karena satu perusahaan ya. Let's try it. Jauh lebih asin. Tapi asinnya tuh nggak norak, nggak kayak cheddar gitu, nggak kayak intinya asinnya nggak senorak cheddar, jadi tapi jauh lebih asin daripada brie. Karena memang digaramin tadi ya. Ini aku bisa makan lebih banyak. Mungkin karena, kepotong, sorry. Ini
Ini aku bisa makan lebih banyak. Mungkin karena asin jadi nggak terlalu enak. Nah, bisa digaduk. Next ya. Next ini adalah edam. Edam bentuk aslinya seperti ini. Aku nggak nemu bentuk edam yang asli. Kalaupun nemu bakalan mahal banget karena edam sebenarnya mahal banget. Yang aku temu adalah ini. Bentuk slice-nya. Edam itu sebenarnya keras. Jadi edam itu adalah salah satu kota di Belanda. Jadi ini adalah keju dari Belanda. Keju dari Belanda. Aku baru tahu kalau ada edam yang bentuknya seperti ini nih. Yang aku tahu juga edam itu biasanya dipakai buat kue kalau di sini. Kalau kalian tahu kue kastengel itu biasanya pakai keju edam kalau biar enak. Keju. Jadi kue kastengel yang mahal kejunya selalu ada keju edamnya gitu. Kalau yang murahan sih cuma cheddar doang. Rasanya katanya mild, manis hingga menarik. Oke, apa tuh? Tergantung dari umurnya pastinya, betul. Nah, ini yang menarik nih. Orang Belanda biasanya makan keju ini daily, harian, bersama roti hitam yang dilumuri mentega dan kopi pahit. Lagi-lagi kopi. Aku baru tahu kalau ternyata keju itu padanannya kopi. Lalu juga disarankan untuk makan keju edam ini pakai, wah ini banyak banget aku bacain ya. Pinot Gris, dry Riesling, I don't know what it is. Dan Champagne, Chardonnay, and Shiraz. I think aku rasa itu minuman beralkohol. Jadi makan keju ini sambil minum minuman beralkohol yang kira-kira manis-manis gitu kemungkinan. Bisa juga ditemani dengan buah-buahan seperti peach, melon, apricot, dan cherry untuk edam yang muda, atau apple atau pear untuk edam yang lebih tua. Aku yakin ini edam yang muda sih. Oke. Rasanya bergaram sekali karena aku yakin karena ini slice ya. Jadi kayaknya nggak asli deh, nggak kayak yang tadi. Mirip banget dengan cheddar, lebih asin dan lebih susu sih. Tapi memang seingatku, karena aku beberapa kali dulu pernah beli edam yang asli itu, yang kayak di gambar, itu memang rasanya mirip cheddar kok. Rasanya mirip cheddar. Terbuat juga dari susu sapi biasa. Tapi memang dia baunya lebih kuat. Tapi ini untuk ini asin banget sih. Aku mesti berhenti untuk netralisir rasa di palet ini habis ini, oke? Nanti ketika kembali kita akan lanjut ke
Yang ke selanjutnya Emmentaler. Oke, bentar. Oke, yang berikutnya adalah Emmentaler. Sama, aku akan kasih lihat bentukan yang asli. Nah, ini dapatnya yang slice. So, aku yakin juga enggak asli-asli banget. Tapi anyway, aku akan bacain ya. Emmentaler ini adalah dari Swiss. Jadi tadi kita udah ke Prancis, ke Belanda, sekarang ke Swiss. Oke. Nah, namanya itu berasal dari Sungai Emmen di kawasan Bern. Tempat keju ini dibuat secara tradisional di abad 13. Dia dibuat dari susu yang tidak dipasteurisasi, susu sapi yang tidak dipasteurisasi, dan diumurkan minimum 4 bulan. 4 bulan. Lalu dibilang rasanya nati dan tangy. Nati jadi akan berasa kacang-kacangan, dan tangy. Let's have it try. Oke. Secara tekstur di slice-nya ini ya, ini dia lebih lembek ketimbang yang tadi si Edam. Menarik. Asin tapi nggak seasin yang Edam. Ada hint of manisnya, ada rasa manisnya gitu. Menarik nih. Jadi ada rasa manisnya gitu. Enak. Nah, Emmentaler ini banyak dipakai untuk kalau kita fondue. Fondue keju tahu kan, yang ada apa? Air mancur keju itu. Nah, biasanya pakai tipe Emmentaler ini. Makanya dia lebih ini ya. Kayaknya dia lebih gampang leleh ketimbang Edam tadi. Rasanya ada manis-manisnya. Menarik. Aku berpikir bakalan sama, ternyata enggak. Bahkan nggak mirip dengan cheddar juga. Ada hint sedikit banget rasa pahit, sedikit banget. Menarik. Next, feta. Oh my god,